Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, 8 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 32, ayat 22 sampai dengan 32. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah, seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi itu terpelecok ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan dikau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Namun orang Farisi berkata, "Dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan." Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu kisah terkenal di dalam Alkitab adalah tentang pergulatan Yakub dengan Allah. Pada suatu malam, ada seorang pria bergulat dengan Yakub. Selama proses pergulatan ini, Yakub akhirnya menyadari bahwa dia telah bergulat melawan Allah, dan ia menang. Untuk memahami kisah itu dengan baik, kita perlu memahami seluruh perjalanan hidup Yakub dari awal sampai pergulatannya dengan Allah. Perjalanan hidup Yakub dan pergulatannya dengan Allah menggambarkan pergulatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pengalaman Yakub juga menjadi pengalaman Yesus, seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini. Dalam menjalankan kehendak Bapanya,
Yesus juga mengalami pergumulan, bahkan penolakan. Namun dalam situasi penolakan, Yesus tetap setia kepada Bapanya. Ia mewartakan Injil Kerajaan Surga dan menyembuhkan penyakit dan kelemahan kita. Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memulihkan relasi kita dengan Allah. Maukah kita memulihkan relasi kita dengan Allah, sesama, dan lingkungan hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu, tuntun, dan sertailah kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.